Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, pada mata kuliah Deterministic Optimization atau optimisasi model-model deterministik, pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis sensitivitas, sensitivity analysis secara konsep dan tutorial. Rekan-rekan mahasiswa, ketika kita berbicara analisis sensitivitas, secara umum sangat terkait dengan perubahan discrete parameter untuk melihat berapa besar perubahan yang dapat ditolerir sebelum solusi optimal mulai kehilangan fungsi optimalnya. Namun, untuk kasus deterministik, analisis sensitivitas didefinisikan sebagai analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada parameter-parameter persoalan program linear terhadap solusi optimal yang telah tercapai. Misalkan, ketika kita sudah menentukan besarnya harga sebuah produk dan kita sudah menentukan jumlah produk yang akan diproduksi setiap minggunya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Analisis sensitivitas di sini berfungsi berapa pergeseran, berapa perubahan yang dapat ditolerir. Apakah harganya semakin naik ataupun harganya semakin turun, namun fungsi optimalnya tetap tercapai. Ataupun ketika kita punya sebuah kendala, jam waktu proses pemesinan, jam tenaga kerja, ketika kita sudah tentukan jumlah waktu yang tersedia, maka analisis sensitivitas di sini berfungsi untuk mengukur berapa besar range waktu yang dibutuhkan, apakah dinaikkan ataupun diturunkan, namun tetap memberikan fungsi optimalnya. Solusi optimalnya tetap dapat tercapai ataupun tidak mengalami perubahan. Rekan-rekan sekalian, pada dasarnya perubahan yang terjadi dalam analisis sensitivitas ketika penyelesaian optimal telah tercapai dapat terdiri dalam beberapa macam. Yang pertama, keterbatasan kapasitas sumber, artinya nilai kanan dari fungsi batasan. Yang kedua, koefisien fungsi tujuan, seperti berapa harga yang bisa dinaikkan atau berapa harga yang bisa diturunkan. Kemudian yang ketiga, koefisien teknis fungsi batasan, yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa bagian kapasitas sumber tadi yang dikonsumsi oleh satu satuan kegiatan. Ataupun analisis sensitivitas ketika kita penambahan variabel baru atau penambahan batasan baru. Bagaimana formulasinya, bagaimana perubahannya terhadap fungsi optimalnya. Rekan-rekan sekalian, secara umum perubahan tersebut yang sudah kita sebutkan akan mengakibatkan salah satu di antaranya. Yang pertama, penyelesaian optimal kemungkinan tidak berubah. Artinya baik variabel keputusan dasar ataupun basis variabel maupun nilainya tidak mengalami adanya perubahan. Yang kedua, variabel dasar atau basis variabel mengalami perubahan, tetapi nilai optimalnya tidak berubah atau nilai-nilainya tidak berubah. Atau kemungkinan yang ketiga, penyelesaian optimal sama sekali dapat mengalami perubahan. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat sebuah contoh di mana kita punya fungsi maksimasi. Fungsi maksimasi Z sama dengan 5x1 tambah 4x2. Di sini adalah objective function untuk total profit keuntungan harian. Kemudian ada kendalanya, 6x1 tambah 4x2 kerjasama dari 24. Misalkan ini adalah raw material M1 yang dibutuhkan dalam sebuah proses produksi dengan kapasitas yang tersedia sebanyak 24 ton misalkan. Kemudian x1 tambah 2x2 kerjasama dari 6. Hal ini menunjukkan bahwa raw material M2 di sini disediakan kapasitasnya sebanyak 6 ton. Kemudian setiap proses atau setiap produk mempunyai kapasitas tambahan, misalkan X2 dikurangi 1 kerjasama dari 1 atau X2 kerjasama dari 2 dan non-negativity. Bagaimana kita melihat analisis sensitivitasnya? Bisa jadi perubahan di nilai fungsi tujuannya, kemudian perubahan pada fungsi kendalanya, ataupun perubahan dalam fungsi-fungsi konstanta pada nilai-nilai koefisien dalam fungsi batasan atau fungsi tujuannya. Baik, rekan-rekan sekalian,
pada bagian ini kita akan mencoba menggunakan tools atau software. Di sini kita menggunakan Excel solver untuk melihat berapa nilai analisis sensitivitas dari sebuah formulasi matematis. Di sini kita menggunakan Excel sesuai dengan soal tadi, di mana kita punya fungsi tujuan. Ada fungsi tujuan adalah 5x1 tambah 4x2 dengan constraint ada 6x1 tambah 4x2 itu sama dari 24. Kemudian constraint M2 x1 tambah 2x2 itu sama dari 6 ton. Kemudian x2 dikurangi x1 kecil sama dari 1. Kemudian x2 kecil sama dari 2 untuk constraint yang keempat. Kita bisa selesaikan fungsi ini dengan menggunakan Excel solver. Taruh kursor di fungsi objective function, kemudian ambil data, kemudian solver. Di sini kita bisa tentukan fungsi decision variable-nya, di mana variabelnya adalah x1 dan x2. Kemudian kita masukkan masing-masing constraint-nya. Ini constraint pertama, constraint kedua, constraint ketiga, dan constraint keempat. Kita masukkan. Kemudian pastikan adalah non-negativity. Make unconstrained variable non-negativity. Pada select a solving method, ambillah simplex method. Kemudian kita ambil solve. Sebelum kita melihat hasilnya, maka kita ambil pada bagian report, answer, sensitivity, dan limit. Kemudian kita klik OK. Oke, rekan-rekan sekalian, pada bagian answer report sudah dapat kita ketahui bahwa objective function-nya adalah 21. Jadi fungsi tujuannya kita dapatkan keuntungan maksimum harian adalah 21 US dollar, di mana X1 nilainya adalah 3, kemudian X2 nilainya adalah 1,5, di mana bilangannya adalah integer. Ini adalah bilangnya dalam hal di sini kalau kita lihat itu adalah kontinuitas, artinya bilangnya dapat berbentuk pecahan atau float. Kemudian kita masuk ke dalam inti kita pada hari ini mengenai analisis sensitivitasnya. Pada sensitivity report, klik di sini. Kita bisa lihat di sini. Pada perubahan X1 dan X2, kita lihat pada decision variable-nya lebih dahulu, di mana nilai final value-nya adalah 3, kemudian ada nilainya adalah 1,5. Di sini tidak ada reduce cost, artinya semuanya berkontribusi dalam profit. Kemudian pada objective function awal, di mana fungsi tujuannya adalah 5x1 ditambah dengan 4x2, kita lihat berapa perubahan yang ditolerir untuk variabel keputusan. Artinya kita tetapkan harganya awalnya adalah 5, kemudian harga untuk produk X2 adalah 4, maka berapa sih perubahan di sini? Pada perubahan di sini kita lihat bahwa untuk fungsi tadi, maka allowable increase, artinya angka 5 tadi boleh bertambah 1, kemudian allowable decrease-nya boleh berkurang 3. Artinya angka coefficient 5 di sini berarti X2 berarti besar sama dari 5 dikurangi dengan 3 dan kecil sama dari 5 ditambah dengan 1. Hal yang sama dengan X2, di mana fungsi awal nilai koefisiennya adalah 4, maka dia dapat ditolerir mengalami perubahan. Allowable increase-nya sebanyak 6, artinya X2 kecil sama dari 4 ditambah 6. Kemudian allowable decrease-nya adalah 0,67, artinya nilai tidak akan mengalami perubahan selama X2 besar sama dari 4 dikurangi dengan 0,67. Selanjutnya, pada analisis sensitivitas pada bagian constraint, perlu diperhatikan pada bagian ini bahwa di sini pertama masing-masing punya final value, yaitu X1 nilainya adalah 1. Pada bagian constraint X2 sama dengan 2, final value-nya adalah 1,5, dan hal yang sama dengan constraint untuk raw material M1 nilainya adalah 24 dan ada nilainya adalah 6. Berapa shadow price-nya? Shadow price di sini adalah berfungsi bahwa setiap ton atau setiap jam ataupun setiap bagian dari part ini maka berkontribusi sebanyak 0,75 US dollar terhadap profit. Artinya, setiap bagian ini mempunyai kontribusi sebanyak 0,75 US dollar terhadap profit dengan jumlahnya tadi adalah 21. Kemudian, M2
kedua mempunyai kontribusi sebanyak 0,5 US dollar setiap tonnya di sini. Kalau di sini jam berarti setiap jamnya. Maka dia mempunyai fungsi kontribusi sebanyak 0,5 US dollar terhadap fungsi tujuan atau fungsi optimal profitnya. Pada bagian ini kita lihat ini adalah nilai konstanta awal pada rakain set untuk constraint. Kita lihat ada allowable increase dan allowable decrease terhadap tadi. Pada M1 nilai 24 tadi maka boleh mengalami perubahan dengan tidak akan berdampak pada perubahan nilai optimalnya selama penambahannya adalah sebesar 12 dan pengurangannya adalah sebesar 4. Hal yang sama dengan konsen M kedua di mana penambahannya adalah 0,67 dan pengurangannya adalah sebanyak 2. Kita bisa lihat di sini bahwa objective functionnya nilainya adalah 21 dengan batasan-batasan tertentu untuk limit-limit tertentu. Rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat bahwa Excel solver dapat memberikan analisis sensitivitas secara baik untuk kepentingan pertama, perubahan pada decision variable, perubahan pada objective function, perubahan pada kendala, dan kita bisa ketahui terhadap perubahan untuk shadow price-nya atau berapa kontribusi setiap unit dalam constraint terhadap fungsi tujuannya. Rekan-rekan sekalian, demikian topik terkait dengan analisis sensitivitas. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar dan terima kasih.